Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dwi Junianto NIM 30, Anissa Widi Pratiwi NIM 31, Adi Maskor Amara NIM 32, dan Putri Larasati NIM 33. Sini kita mendapatkan materi yaitu uji pilot sampel test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sini kita ketahui uji pilot sampel test yaitu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Kemudian, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama, namun mempunyai dua data. Uji pilot sampel test bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistika parametrik, data penelitian harusnya berdistribusi normal. Seperti halnya kita lihat di sini, sampel yang sama namun mempunyai dua data seperti itu. Kita di sini menggunakan datanya yaitu siswa SD, yaitu perbedaan siswa SD yang tidak minum susu dan minum susu tinggi badan seperti itu. Nah, di sini kita akan mengujikan menggunakan aplikasi SPSS, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dari hasil penelitian seperti itu. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Ya, ini kita sudah membuka aplikasinya. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita klik bagian variable view. Kita kasih nama no dan yes. Nah, setelah itu untuk labelnya kita ketahui di sini di Microsoft Excel yaitu siswa SD yang tidak minum susu dan siswa SD yang minum susu. Maka kita tulis seperti itu, seperti tertera yang di Microsoft Excel. Tidak minum susu, minum susu. Sudah seperti ini. Nah, di sini untuk nama itu biasanya digunakan untuk menuliskan variabel. Nah, kita variabelnya menggunakan no dan yes. Kemudian untuk tipe di sini, tipe digunakan seperti halnya tipe ada beberapa macam. Biasanya yang kita gunakan itu numerik, ada koma, dot, scientific notation, data, dollar, custom currency, string, dan lain-lain. Nah, di sini untuk numerik sendiri yaitu adalah tipe yang dalam bentuk berupa angka seperti itu. Nah, untuk width sendiri yaitu kolom ini digunakan untuk menentukan lebar kolom sel panjang yang diizinkan pada kolom dari 1 sampai beberapa digit. Kita bisa ganti 7, kita bisa ganti 9 seperti itu. Kita menggunakan 8. Untuk desimal sendiri yaitu kolom yang digunakan untuk mengisi jumlah angka desimal atau angka di belakang koma. Kita juga bisa ubah untuk mengklik seperti ini. Nah, untuk labelnya seperti yang tertera di Microsoft Excel tadi. Untuk value sendiri yaitu digunakan untuk memberikan value antara nilai data nominal dan ordinal. Biasanya kita menggunakan laki-laki atau perempuan. Untuk itu datanya kita menggunakan non saja. Mixing di sini digunakan untuk menemukan data yang hilang. Nah, di sini data yang hilang kita non karena kita untuk mengetahui tinggi badan. Kemudian untuk elix, kolom ini digunakan untuk menentukan rata kanan, kiri, atau tengah. Kita menggunakan rata kanan. Measure yaitu digunakan untuk menentukan tipe, ukuran, data yang nominal, ordinal, atau skala. Kemudian setelah seperti ini, kita klik data view. Nah, data view seperti ini, no dan yes. Jadi no itu tidak, yes itu ya. Kita mengcopy dari Microsoft Excel itu data dari ini yang tidak minum susu dan minum susu. Kita copy, data kita tulis bawahnya seperti ini. Kita copy,
kemudian kita buka aplikasi SPSS, dan kita paste. Nah, udah seperti ini, ada komanya seperti ini. Kemudian setelah itu, karena kita bahas tentang uji Barrett sample test, yang pertama kita buka analyze, dan kita cari compartments, kita mencari paired sample t-test. Nah, untuk itu, tidak minum susu, kita klik bagian tengah seperti ini, variabel 1, kemudian yang minum susu, kita taruh ke variabel 2. Nah, setelah itu kita oke. Setelah oke, maka menjadi bagian seperti ini, udah diujikan. Nah, setelah itu dapat kita ketahui bahwa dari output tadi dapat 3 pembahasan. Yang pertama paired sample statistik, kemudian paired sample correlation, dan paired sample test. Di sini pada output pertama yaitu paired sample statistik, yaitu pada output pertama ini diberatkan hasil ringkasan dari statistik deskriptif dari kedua sampel, yaitu dari siswa tidak minum susu dan minum susu. Nah, di sini paired sample statistik ada mean, kemudian n pada jumlah, standar deviasi, standar error mean. Di sini adalah hasil ringkasan statistik deskriptif. Kemudian ada output kedua yaitu paired sample correlation. Nah, di sini kita bagian tidak minum susu dan minum susu yaitu N10, correlation 0,986, kemudian signifikan 0,00. Sini bagian output kedua ini yaitu hasil korelasi antara hubungan antara kedua data atau variabel, yakni dari tidak minum susu dan minum susu. Kita ketahui bahwa signifikan yaitu 0,00. Dari data yang lebih kecil ketika 0,0 berdasarkan uji korelasi, hasil signifikan menunjukkan 0,05, maka terdapat hubungan antara tidak minum susu dan minum susu, yaitu untuk mempengaruhi tinggi badan dari siswa SD. Jadi, ketika hasil signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,5 berdasarkan uji korelasi, yaitu menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tidak minum susu dan minum susu untuk yaitu mempengaruhi tinggi badan dari siswa SD. Kemudian paired sample test yaitu output ketiga. Di sini adalah bagian yang paling penting dalam menentukan paired test sample. Diketahui bahwa dalam pengambilan keputusan terdapat 2 langkah. Yang pertama itu jika nilai signifikan Scintillat kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa tidak minum susu dan minum susu. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikan Scintillat lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang tidak minum susu dan minum susu. Ini dalam pengambilan keputusan, yaitu diketahui bahwa nilai signifikan Scintillat sebesar 0,0 lebih kecil dari 0,05, maka kita dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara siswa yang tidak minum susu dan minum susu pada siswa sekolah dasar. Untuk kesimpulannya seperti itu, jadi tidak ada perbedaan antara siswa yang tidak minum susu dan minum susu.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.